Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda. Ya, kami ucapkan selamat memperingati Isra Miraj 1444 Hijriah. Di hari ini kiranya kami ingin mengingatkan menyual soal masalah. Mesti kita harus lebih lagi bersolawat Ustaz ya, atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi ya, semoga di hari ini mengingatkan kita kembali tentang Nabi, tentang Rasulullah, untuk kita selalu bersalawat atasnya. Semoga di yaumil akhir ya kita mendapatkan syafaat darinya. Amin. Ya, ini spesialis di hari Isra Miraj. Kami ingin menampilkan video ini. Kiranya kita ingin membahas menyual soal Isra Miraj ini karena ada hal-hal yang kiranya menjadi catatan gitu Ustaz ya. Ini tentang satu dunia di mana misalnya hari ini kita dengan berbagai macam fasilitas hari ini, teknologi hari ini, gampang orang itu bisa mengakses sesuatu. Bahkan untuk pergi ke satu tempat ke tempat yang lain pun tidak lagi berbeda dengan zaman dahulu, di mana harus menggunakan kapal yang itu perjalanannya berbulan-bulan. Katakanlah kita dari Indonesia pergi ke Mekah misalnya, orang berhaji itu kan berbulan-bulan tuh. Betul, dahulu menggunakan kapal Ustaz ya, sampai 6 bulan. Iya. Hari ini tinggal menghitung hari saja. Betul. Nah, zaman hari ini kita tinggal menghitung hari, orang sudah sampai di Mekah. Nah, namun menyual soal masalah Isra Miraj ini luar biasa, bahwa sesungguhnya sebenarnya Nabi itu sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada hari ini gitu ya. Bahkan tidak ada satupun teknologi hari ini yang bisa mengalahkan teknologinya. Gitu. Dan belum ada itu. Belum ada ya Ustaz ya. Nah, jadi menyual soal masalah Isra Miraj, apa yang ingin Ustaz sampaikan di hari ini gitu Ustaz? Ya. Soal Isra Mi'raj adalah soal mukjizat ya. Jadi tidak bisa dikaji hanya untuk 1 tahun 2 tahun, tapi ini kajiannya terus berlangsung sampai hari ini. Bahkan kita lagi sedang mengkajinya. Artinya kajian dari sisi sains ataupun teknologi sampai hari ini bahwa terus berlanjut untuk menemukan satu titik teori apa yang bisa digunakan secara logik, bahwa Isra Mi'raj itu bisa diterima secara akal. Makanya Allah menggunakan di awal dengan kata Subhana, Maha Suci Allah. Itu adalah suatu peristiwa besar, peristiwa dahsyat yang kemungkinan juga akan terus bisa digali dari generasi ke generasi, dan sampai hari ini juga belum bisa mampu memecahkan teori apa yang bisa digunakan bahwa logik antara Isra dan Mi'raj itu. Tapi bukan berarti peristiwa Isra Mi'raj itu fiksi. Bukan berarti dia juga tidak pernah tercatat dalam sejarah. Justru Isra Mi'raj ini jadi tonggak ya, tonggak dimensi sosial, spiritual, dan juga tonggak adanya sains dan teknologi hari ini. Juga sebenarnya ada dorongan dari mulai Isra Mi'raj itu. Buktinya sampai hari ini baik di kawasan timur, barat, utara, selatan tetap mengkaji, yang sampai detik ini tidak ada teori yang pas, belum ada teori yang pas. Masih dalam bentuk hipotesa, mereka-reka mungkin akan seperti ini, mungkin akan seperti ini, agar lebih cocok dengan yang dimaksud ketika Isra dan juga ketika Mi'raj. Kita bayangkan saja misalnya, langsung nih misalnya dalam materinya, ketika menyebutkan Isra, karena Allah menggunakan kata Isra, bukan menggunakan kata Sara. Jadi kalau Isra itu memang derivatif juga dari Sara, dari berjalan. Perjalanan di waktu malam itu Sara. Allah tidak menyebutkan Subhanalladzi sara abduhu, atas Maha Suci Allah yang hambanya itu berjalan. Makanya ketika ada yang mengkritik bahwa jangan-jangan ini adalah dongeng, ada fiksi atau fiktif, dongeng fiktif yang juga diambil dari perjanjian baru atau perjanjian lamanya dalam kitab
non Muslim. Yes, lalu tinggal direkayasa. Direkayasa, kok sama gitu, dongengnya kok sama. Itu berbeda. Karena konteksnya juga jelas berbeda. Mereka yang paham tentang grammatical Arab, tentunya ketika Allah menyebutkan di awal subhana itu sesuatu yang tidak mungkin akan terkejar tuh. Maha dahsyat, belum tentu terkejar tuh dalam pemikiran logik itu. Yang kedua, Allah juga menggunakan kata asra. Berarti bukan materinya ini yang berjalan, tapi materi ini diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Di situ mahdzuf. Itu dibuang, yang memperjalankan dibuang. Tapi kan sudah tahu konteks di awal subhanalladzi maha suci Allah. Berarti Allah lah yang memperjalankan hamba itu. Kalau Allah yang sudah memperjalankan hamba itu, berarti undang-undang sunatullah bisa hilang. Itu yang pertama tuh. Jadi itu masuk logik justru. Ketika undang-undang sunatullah itu hilang, memakai undang-undang Allah, maka apa saja bisa terjadi. Apa saja bisa berlaku. Dan tidak berlakunya undang-undang sunatullah menunjukkan undang-undang Allah berlaku untuk seorang hamba yang dia perkecualikan atau yang dikehendaki. Makanya Rasulullah tidak jalan sendiri. Tapi Rasulullah itu diperjalankan, asro, diperjalankan. Dia bukan berjalan, tapi diperjalankan. Artinya ada bantuan di sini. Iya, jelas ada bantuan. Jelas asro bi abdihi, memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam. Dengan diawali dengan subhanallah. Betul. Dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, kalau saya menghitung dalam teori teori orang sains, interpretasinya kita rubah sedikit. Kalau kata orang sains, abdihi, asra itu ruang. Asra itu ruang. Asra itu ruang. Kenapa? Kan kalau bergerak itu membutuhkan ruang. Artinya dia bergerak di dalam ruang. Makanya asra itu ruang, abdihi itu adalah materi, sedangkan lailan adalah waktu. Lailan adalah waktu kan, lailan betul malam ya. Nah, makanya kalau saya interpretasikan dalam bahasa sains, berarti maha suci Allah yang telah memperjalankan materi melintasi ruang dan waktu. Biar lebih ngena, sehingga kalau orang tidak menggunakan dengan bahasa literasi sains, seolah-olah kita jadi udik gitu, seolah-olah jadi ini biaya fiktif. Kalau hanya dengan keimanan saja, gimana tidak logik? Orang Barat bagaimana? Justru orang Barat yang menginterpretasikan ini sesungguhnya atau maha suci Allah yang telah memperjalankan materi melintasi ruang dan waktu. Maka muncullah teori-teori setelahnya itu. Salah satunya teori relativitas harus masuk. Walaupun teori relativitas juga belum mampu memecah kebuntuan yang dimaksud di dalam Isra dan Mi'raj itu. Bayangkan saja, Isra itu berarti hamba ini atau alias Rasulullah SAW yang diperjalankan itu mulai dari Hijr Ismail kan, mulai dari Masjidil Haram di Hijr Ismail, titik keberangkatan menuju kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di daerah hari ini adalah Syam, lebih tepatnya lagi daerah Filistin hari ini. Kalau kita hitung jarak, ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1250 kilo. Yang mana saja yang kita yakini terserah. Kalau nggak yakini kita ukur sendiri tuh, mau yang 1400, 1250. Kalau saya lebih cocok yang 1250. 1250. Ya, 1250 kilometer. Itu jarak dekat, tidak jauh, Pak. Kita perbandingkan kalau pakai unta normal, unta sehat, unta yang biasa digunakan untuk berjalan jauh, dia memerlukan 15 hari. Kalau unta yang dengan power yang cukup ya, normal dia sehat. Jadi 15 hari. 15 hari tembus sampai Baitul Maqdis. Kalau dengan pesawat komersial hari ini itu perlu 2 jam. 2 jam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kalau dengan jet supersonik itu perlu 15 menit. Jet supersonik itu perlu 15 menit. Zaman dulu Rasulullah lebih dari itu semua. Lebih kecil waktunya dari lebih kecil lagi. Teknologi yang digunakan Rasulullah lebih tinggi lagi. Teknologi buruk. Hadis Bukhari Muslim.
Berapa cc itu? Tapi buruk ini ya bukan sesuatu yang khayal gitu, karena Rasulullah sendiri yang bilang utitu bil buruk, aku didatangkan kepadaku itu buruk. Buruknya juga bukan interpretasi kita, tapi interpretasi Rasulullah juga. Wa huwa dabatun, kata Rasulullah, buruk itu adalah sejenis binatang. Dabatun abyad, bentuknya putih. Oke, dia sejenis binatang. Artinya dia bukan malaikat, bukan ya? Sejenis binatang. Walaupun katakan kita dengan binatang gaib itu karena Allah yang memperjalankan kan? Oke, artinya itu semua kuasa Allah. Betul, itu Allah gunakan itu. Karena yang memperjalankan Allah. Maka semua alat harus Allah yang siapkan kan? Dabatun abyadun. Tawil fawqal himar. Panjang itu lebih panjang daripada keledai. Dunal bighal. Berarti dia lebih kecil lagi ya? Lebih panjang dari himar. Oh, dia lebih Himar itu keledai. Lebih panjang dari keledai, tapi lebih pendek dari bighal. Bighal itu campuran peranakan antara kuda dan keledai. Jadi kalau kuda dan keledai dicampur, berarti dia sedang gitu. Nah, itu jadi bighal. Nah, lebih tinggi dari himar, tapi kalau dia bergerak satu langkah itu muntaha tarfihi, sampai sejauh mata memandang. Jadi kalau Rasul naik satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Nah, sekarang kecepatan langkahnya berapa kita tidak tahu. Benar. Ya, satu langkahnya sejauh mata memandang. Kan ada yang mengkritik, kalau begitu bagaimana Rasulullah dengan kecepatan 100 sekian 200 km per detik dengan binatang yang kecilnya seperti itu, kurang lebihnya ya? Iya. Orang yang mengatakan bagaimana Rasulullah bisa masuk logik nggak sih? Katakanlah itu binatang buruk, kemudian dengan kecepatannya tadi melebihi ini diharuskan lebih dari kecepatan cahaya. Nanti kita hitung tuh, harus dilebihkan dari kecepatan cahaya. Jalan melebihi dari kecepatan cahaya, bagaimana Rasulullah bisa duduk di situ? Kenapa Rasulullah tidak jatuh dan itu sebenarnya logika awam. Iya, betul. Itu kan sebenarnya logika awam. Loh, apa hubungannya dengan kemudian Rasulullah tidak bisa berubah di sana? Iya. Karena memakai logika manusia. Padahal ini yang namanya diperjalankan harus memakai logika ilahi. Oke, saya dapat. Padahal tadi saya baru mau menggunakan logikanya. Ini kita menggunakan motor saja, Ustaz ya. Betul. Kalau nggak menggunakan helm, itu mata gitu ya. Apalagi kalau itu kecepatan dengan demikian. Yang Rasulullah menggunakan helm apa gitu? Seningga. Ya kan, lebih tinggi lagi. Tapi itu pakai logika kita. Tapi kalau pakai logika ilahi, ya tentunya tidak begitu. Contoh, semut bisa datang ke semut yang ada di Surabaya, bisa nggak datang ke Jakarta dalam tempo 2 jam? Bisa nggak itu? Kalau memakai logika semut ya nggak bisa, Pak. Benar nggak? Kayak tadi. Betul. Kata semut yang suruh mustahil, lu gila lu. Gila. Kalau logikanya semut lagi. Tapi kalau logikanya manusia, oh bisa, aman. Enggak mukanya enggak rusak. Kenapa? Orang tinggal nempel aja orang yang mau naik ke kapal terbang. Iya. 2 jam nyampe situ. Betul. Jadi kalau dia memakai logika manusia, ya nyampe lah, bisa. Atau masuk ke tas, atau masuk ke pecinya. Aman kan? Ya nggak jadi masalah. Tapi kalau logikanya semut ya tentunya rusak ya. Ente itu Surabaya Jakarta 1 tahun loh baru nyampe, belum tentu juga kamu mati di jalan juga. Itu pakai logika semut. Nah, ini logika ilahi, kecepatan buruk itu harus melebihi kecepatan cahaya. Kenapa harus melebihi kecepatan cahaya? Kalau kita memakai teori Einstein, yaitu teori relativitas. Ya, saya bukan ahli fisika, tapi saya bisa menyebutkan E sama dengan mc kuadrat itu, bahwa tidak ada yang lebih cepat dari cahaya. Ini Einstein. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Tidak boleh, atau sampai hari ini tidak ada benda yang dia melaju dengan kecepatan lebih dari kecepatan cahaya. Nah, kalau Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, itu disebutkan Isra Mi'rajnya Rasulullah itu
semalam itu bukan semalam suntuk, tapi disebutkan waktu Isya, setelah waktu Isya, sebelum waktu subuh. Saya gunakan rata-rata. Andaikan jalan dari Hijr Ismail itu jam 8, jam 20. Oke. Datang jam Ba'da 4. Isya ini. Ya, Ba'da Isya kan. Datang jam 4 karena setengah 5 sudah subuh misalnya nih. Berarti posisinya Rasulullah hanya melakukan 8 jam, Pak. 8 jam perjalanan. 8 jam perjalanan saja. Menembus Itu lapisan sudah PP. Oke. Oh, sudah PP. Iya. Itu yang keluar. Sudah 8 PP. jam berarti pergi 4 jam, pulang 4 jam. Nah, itu yang maksud saya. Pergi 4 jam, pulang 4 jam. 8 jam saja dia menembus Isra dan Mi'raj. Isra-nya ada 1250 km, Mi'raj-nya tidak terhitung. Kan gila itu. Teknologi apa yang digunakan? Makanya Einstein gimana ngitungnya? Kalau saya hitung gitu bahasanya, kalau dihitung matematis, Rasulullah Isra tadi katakanlah sudah dihitung dengan logik Iya. ya bisa katakan ditembus sekian menit, baru kemudian naik. Berarti kalau Rasulullah sekali jalan 4 jam, berarti kan dibagi 2 4 jam ya. Berarti 300.000 dikali 4 kali 60 kali 60. Maka itu hasilnya itu 4.320.000.000 kilometer. Rasulullah menembus 4.320.000.000 kilometer. Tapi jangan salah. Neptunus itu 4.335.000.000 kilometer. Artinya Rasulullah itu belum sampai Neptunus. Pluto belum keluar dari galaksi Bima Sakti, apalagi nyampe ke langit pertama. Artinya hitungan tadi itu masih dalam hitungan tadi Di bawah. di bawah itu ya. Betul, di bawah Neptunus. Ya. Itu bukan hitungan yang sampai pada titik di mana Rasulullah itu mendapatkan. Betul. Oke. Lalu Rasulullah, ya Allah, dah nggak masuk di sini. Betul. Nah, jadi kalau memakai teorinya relativitasnya Einstein dengan 300.000 km per detik kecepatan cahaya, andaikan Rasulullah menggunakan kecepatan cahaya, berarti hanya baru nyampe Neptunus. Pluto baru keluar galaksi Bima Sakti, baru keluar lagi keluar sampai ke keluar galaksi, baru langit pertama. Berapa itu langit ke langit pertama? Kita tidak tahu. Betul. Apakah Rasulullah hanya sampai Neptunus? Akhirnya kan begitu. Betul. Tapi kalau mau menyebutkan kecepatan apa yang melebihi dari kecepatan cahaya juga tidak ada. Nah, berarti teknologi Rasulullah di zaman itu melebihi teknologi yang ada sampai hari ini dan belum terpecahkan sampai hari ini. Berarti harus lebih dari itu. Belum ada teknologi yang menyaingi teknologi Rasulullah. Betul. Belum sampai ke sana. Neptunus saja belum ya? Belum. Nah, Neptunus itu 4.335.000.000 kilometer. Itu belum sampai ke atas. Nah, kalau begitu berarti apakah betul Rasulullah selesai di sana? Itu tidak bisa dikatakan demikian. Kenapa? Karena kata Rasulullah, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, Al-Mustawa, Al-Jabbar. Berarti lebih daripada 7 lagi. Wah, itu gimana begitu? Nah, berarti teorinya harus kita rubah. Bahasanya teorinya harus kita rubah. Einstein menyebutkan bahwa andaikan ada satu benda yang bergerak dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya, maka waktu akan berjalan lambat. Andaikan ada satu benda yang bergerak dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, maka waktunya akan 0 terus. Waktu nggak akan bergerak, dengan kecepatan 300.000 km per detik. Itu dia nggak bisa mengukur gitu soalnya. Iya, waktunya akan tetap, kalau dia jam 9 ya jam 9 aja, nggak akan berubah. Begitu. Nah, yang terakhir, kalau benda bergerak dengan kecepatan lebih dari kecepatan cahaya, maka waktunya akan jadi minus. Minus. Belum terpecahkan apa yang dimaksud Rasul di sana. Nah, makanya muncullah kemudian teori-teori berikutnya adalah teori tentang TFTL itu. FTLT, berarti faster
than light traveling. Ini adalah perjalanan ekstra dimensi keluar dari dunia nyata. Perjalanan ekstra dimensi keluar dari dunia materi. Maka muncullah teori, berarti ini mau tidak mau ditentukan dengan faster than light traveling, berarti lebih cepat daripada perjalanan cahaya, atau masuk ke dalam hyper dimension traveling, masuk ke dalam perjalanan dimensi hyper. Kalau masuk dimensi hyper berarti bisa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Manusia itu hanya sampai 3 dimensi. 4 dimensi itu waktu, 5 dimensi itu partikel. Nah, kalau 4 dimensi waktu, tentunya waktu tidak bisa mundur masalahnya ini. Tapi Einstein menentukan 4 dimensi itu bisa berhubungan dengan waktu, 5 dimensi berhubungan dengan partikel. Nah, dengan 3 dimensi, yaitu untuk manusia, harusnya sudah bisa menjawab. Maka muncullah teori-teori, ini hipotesa lagi. Nah, teori muncul adalah teori tentang wormhole. Wormhole, jadi lubang cacing. Wormhole, oke. Lubang cacing itu. Lubang cacing itu seperti apa ya kalau saya? Jadi begini. Kalau kertas, ini kertas, kan kertas ini segi 4 lah ini ya. Kertas. Kalau dari ujung A ke ujung B ini kan jauh. Jauh. Perjalanan kan jauh kan? Iya, benar. Ini kan 1 dimensi. Kita gunakan menjadi 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu berarti ujung dengan ujung itu harus ketemu, ujung dengan ujung harus tegak lurus. Maka ditariklah ujung dengan ujung, ketemulah ujung dengan ujung dengan tegak lurus. Nah, posisi tegak lurus ini di tengahnya itulah ada sebut wormhole itu, lubang cacing itu. Kalau orang berjalan ke sini lama Pak. Lama. Makanya hitungannya nggak pernah masuk kan tadi. Betul. Tapi kalau udah dilipat dan ada lubang cacing, yang tadinya harus jaraknya 100 kilo, ini tinggal jadi 2 kilo misalnya. Itu adalah teori yang sedang dibahas tentang wormhole dalam teori hyperdimension traveling itu, yang sampai hari ini juga masih hipotesa, masih dalam bentuk asumsi-asumsi teori. Tetapi ini kayaknya lebih mendekati kalau yang dimaksud Allah. Kenapa? Ini logik Pak, seperti itu logik. Maaf saya kegajahan. Kalau kenapa? Ini logik. Karena hadis Rasulullah menyebutkan bahwa dalam hadis yang panjang Bukhari, ketika tadi malaikat itu, malaikat Jibril yang bersama dengan Rasulullah. Oh iya, tadi belum nyebut Jibril ya. Belum. Jadi mulai dari Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis sampai naik itu bersama dengan temannya, itu Jibril. Ya, sudah Buraq, sudah Jibril dan sebagainya. Makanya aman dong. Tadi enggak sampai muka sampai udah kayak si itu ya, Komeng itu kalau di iklan ya kan. Nah, makanya aman sampai ke atas. Nah, di dalam hadis Bukhari ini, setiap malaikat Jibril masuk ke langit itu, dia meminta izin. Minta izin, ada pintu. Nah, itulah yang kemudian teori asumsi bahwa di atas itu yang ada bahasa kita itu jangan jalan-jalan tikus. Masuk kan? Masuk. Sebenarnya itu ada banyak jalan tikus. Nah, itu pernah juga diteliti oleh para ilmuwan. Terus setiap benua Pak, jadi itu teropong-teropong panjang yang memantulkan cahaya. Itu adalah untuk meneropong apakah di atas itu betul ada pintu atau tidak gitu. Ada black hole tadi, lubang hitam. Berarti kalau ada lubang hitam artinya ini cahaya dibelokkan kan? Nah, kalau cahaya dibelokkan berarti ini kan hitam. Nah, itu tapi harus dari berbagai penjuru benua dilakukan secara serempak, dan ternyata ada yang dibelokkan. Jadi di atas itu memang ada jalan-jalan tikus dalam tanda kutip ya, tikus, jalan untuk memotong dan sebagainya. Maka muncullah tadi secara teoritis ada wormhole, lubang cacing yang kemudian efektif di dalam naik ke sana. Contoh juga, tidak mungkin ketika di dalam surah Al-Ma'arij ya, Allah mengatakan bahwa ta'arujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Para malaikat dan Jibril itu naik kepada Allah
menghadap kepada Allah dalam waktu 1 hari. Dalam waktu 1 hari. Dalam waktu 1 hari. Karena miqdaruhu, 1 hari itu ukurannya, kalau ukuran di dunia itu khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun. Lihat, para malaikat dan Jibril, dia naik kepada Allah selama 1 hari. 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Tidak ada manusia yang hidup sampai dengan 50.000 tahun. Perjalanannya itu 50.000 tahun. Tapi ingat loh, perjalanan 50.000 tahun kalau betul sampai kepada Allah tadi kan tadi. Dari 1 2 3 4 5 6 7 terus sampai ke atas. 50.000 tahun itu belum keluar dari galaksi Bima Sakti. Karena jari-jari galaksi Bima Sakti itu 75.000 sampai 100.000 tahun baru keluar dari galaksi Bima Sakti. Baru keluar dari situ. Nah, kalau mau keluar dari setelah itu kan banyak galaksi-galaksi. Salah satunya ada galaksi Andromeda, harus keluar 2 juta tahun. Berarti kalau 2 juta tahun galaksi Andromeda itu berarti dia harus membutuhkan sekitar 40 hari. Jadi ada astronom nih naik ke atas dulu, belum nyampe udah apa dulu. Bener kan? Ya kan? 40 hari baru keluar dari galaksi Andromeda. Itu kalau logikanya dengan tadi logika yang memanjang. Ya. Makanya harus ada jalan tikus. Dengan jalan tikus itu sampai mengharap Allah cukup dengan 1 hari alias 50.000 tahun. Oke, saya dapat poinnya. Itu asumsi. Ya, dalam bentuk asumsi. Tapi harus kita simpulkan, saya harus simpulkan bahwa kesimpulan dari secara dimensi sains ini bahwa jagat langit itu memiliki hukum fisika yang berbeda dengan jagat bumi. Ya, dia memiliki undang-undang yang berbeda. Nah, untuk menghubungkannya adalah dengan tadi teori-teori hipotesa tadi, entah wormhole atau dan sebagainya. Ya, untuk mendekatkan, ya ada teori approach-nya, pendekatan teorinya dengan itu. Karena mau tidak mau tetap hukum fisika yang berbeda. Nah, tapi itu agak masuk ya, karena tadi perbandingannya adalah ya tadi betul, ya. Kalau kemudian pertemuan Jibril dengan Allah itu cuma ditempuh dalam waktu 1 hari. Sedangkan kalau menggunakan hukum yang misalnya tadi panjang nggak nyampe itu. Ya nggak nyampe karena nggak keluar galaksi Bima Sakti. Belum keluar juga itu. Oke. Kemudian berikutnya di dalam Isra Mi'raj, maka yang paling pertama harus ditekankan adalah memang keimanan. Karena tadi sudah ngomong teorinya baru hipotesa, dan terus digarap. Berarti masuk kesimpulan kedua bahwa memang untuk Isra Mi'raj adalah menggunakan teori keimanan. Keimanan ke Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Oke, ini untuk pembuktian dengan dalil nakli. Betul. Tetapi iman kepada Rasul itu harus dibuktikan secara akli. Nah, saya ulang nih. Tentang Isra Mi'raj ini memang harus memakai teori keimanan. Kerasulan kepada Muhammad SAW dengan dalil nakli. Dengan dalil nakli. Akan tetapi iman kepada Rasul harus dibuktikan dengan dalil akli. Ya. Jadi kita tidak menghilangkan iman, juga tidak menghilangkan teori-teori sains. Dua-dua harus bisa kita bersamaan, berbarengan di situ. Itu kesimpulannya. Walaupun sampai hari ini terus dikaji ya. Jadi kita tidak akan jadi ateis dan tidak dikatakan taklid buta di dalam segala urusan dalam beragama. Karena itu juga akan banyak gampang untuk dibantah orang. Bahkan bisa keimanan goyah dengan logika-logika sesat orang kan. Istilahnya tidak hanya saja samina wa atona gitu. Betul. Ya, tapi juga harus melakukan upaya-upaya perbandingan dengan kemudian membuktikannya secara sains. Betul, gitu ya. Karena saya kasih catatan berikutnya adalah karena Al-Quran sendiri yang mendorong untuk melakukan sains dan teknologi. Contohnya misalnya dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan, kan? Wahai masyarakat jin dan manusia, ya, jika kalian memiliki kekuatan untuk menembus, tanfudhu itu menembus, bukan bukan fantang syuru, untuk rihla, untuk apa, untuk
berjalan, bukan, menembus penjuru langit dan bumi. Jika kalian punya kemampuan untuk menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah itu, dan kalian tidak akan mampu menembus itu kecuali sultan, kecuali dengan kekuatan. Kekuatan itu Allah berikan dengan pikiran, yaitu dengan sains teknologi yang terus berkembang, agar kita menjadi orang-orang yang ulul albab. Oke. Berarti memang tidak hanya saja kemudian meyakini, meyakini saya bahwa Rasulullah ini betul adalah utusan Allah, gitu ya? Nakli. Harus yakin. Kemudian yakin itu kita kuatkan lagi dengan akli, dengan logika, kita kuatkan lagi dengan penemuan teori dan sebagainya, dan itu tidak bertentangan. Karena Al-Quran sendiri mendorong untuk melakukan penelitian sains yang tadi yang saya sebutkan dalam surah Ar-Rahman, yang kemudian juga setelah itu para ulama, para cendekiawan setelahnya banyak yang menggunakan penelitian-penelitian secara ilmiah, yang hasilnya itu adalah atau jadikan dorongan inspirasi dari Al-Quran. Kemudian juga muncul astrologi diganti dengan astronomi. Muncullah di situ ada Al-Batani, Al-Farqani, Asy-Syairazi. Luar biasa itu Asy-Syairazi, luar biasa. Dia menggunakan teori heliosentris, itu hasil dari pengamatan, bukan dari hasil filsafat. Ya, muncul terus para cendekiawan, sampai ada juga pesawat, ya kan? Ibn Firnas, Abbas Ibn Firnas itu pesawat, ya itu adalah cikal bakal pesawat hari ini, itu sudah dilakukan. Itu awal dari inspirasi dan dorongan Al-Quran untuk terus menggali sains. Ya. Jadi jangan diberhentikan otak dikarenakan dia hanya menjustifikasi atau pembelaan dengan bahasa keimanan. Tidak, keimanan tidak akan pernah rusak ketika justru dia menggunakan penelitian-penelitian yang didorong dan diinspirasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Justru hasil itu akan memaksimalkan keyakinan. Hasil itu. Artinya tetap saja ya, tidak menjadi soal gitu. Tidak menjadi soal. Oke, silakan lakukan pembuktian dengan semampunya. Tapi memang harus secara ilmiah ya, Ustaz ya. Secara ilmiah. Kalau ilmiah berarti nanti dikembalikan lagi. Quran itu jadi timbangan. Ya. Namun hasilnya kurang begitu maksimal, berarti juga tidak menjadi soal. Karena memang otak dan alat bantu kita itu lemah. Makanya salah satu yang menjadi ciri teori-teori, pendekatan teori ketika membahas Isra Mi'raj itu dikatakan bahwa kita tidak mengetahui dengan cara apa eksistensi jagat raya itu, karena akal dan alat bantu kita itu terbatas. Memang sudah mengakui itu. Jadi nggak jadi soal. Justru kita makin betul-betul percaya. Luar biasa Allah menyebutkan Maha Suci Allah yang sampai hari ini belum bisa dibuktikan, yang sampai ini belum bisa dipecahkan. Dan berarti menjadi terus PR. Ya, akan selalu menjadi sesuatu yang interesting gitu ya. Sesuatu yang akan nantinya memicu para ilmuwan akan selalu melakukan upaya-upaya untuk penelitian ya. Dari generasi ke generasi. Dan di saat upaya itu pun akan ada lahir lagi teknologi-teknologi baru gitu. Ada mungkin teori pendekatan baru begini kali, teori pendekatan baru begini. Berarti bisa saja ketika dikatakan bahwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan cikal bakal hadirnya teknologi modern. Bisa juga begitu. Banyak yang dari ayat-ayat yang kemudian diungkap, teorinya mendekati dan hampir sempurna. Tetapi untuk yang khusus Isra Mi'raj ini, hampir sekarang masih wallahu alam, tapi tetap orang melakukan penelitian, bahkan sampai membuat ayatnya itu diganti dengan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan materi melintasi ruang dan waktu itu agar menjadi semangat tetap untuk melihat bagaimana sih meneropong astronomi. Astrologi diganti dengan astronomi, ya kan? Dulu muadzin itu muadzin. Ini saya ingat Ishak jadi. Muadzin itu dulu sama orang-orang kaya itu dicari, Pak. Muadzin. Iya. Dulu. Oleh orang kaya untuk menikahkan dengan anaknya. Oh, gitu. Kenapa sekarang Ishak malah nganggur ya? Berarti ada kesalahan. Karena muadzin dulu
Karena muadzin dulu itu satu, pasti dia ahli astronomi. Ahli astronomi. Karena tidak akan lulus jadi muadzin kecuali harus dia mengetahui dasar-dasar astronomi. Yang kedua, pasti solih. Lah orang yang nggak mungkin sholat, orang dia yang adzan. Ya saya baru paham kenapa Ishak nganggur. dia yang dia pasti soleh karena dia yang sholat. Oke, jadi memang selektif sekali gitu ya. Iya. Yang ketiga, dia pasti mujahid. Karena dia harus mengerti kompas dan bisa membangunkan banyak hal. Itu dulu kelasnya muadzin. Nah sekarang kelas muadzin kan rendah. 3 hal itulah yang kemudian dicari sama orang-orang. Jadi gampang kalau Anda kerjanya apa? Muadzin. Zaman dulu udah langsung mau dinikahkan. Kalau sekarang Anda apa? Muadzin. Oh mohon maaf, udah dihapus dari kurikulum soalnya selektifnya terlalu berat. Dulu dasar astronomi harus dikuasai oleh muadzin. Oke, jadi menyoal soal masalah Isra Miraj ini, kita yang pertama ya sebagai umat muslim yang beragama, yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Betul. Dan Muhammad adalah nabi akhir. Kita memang harus betul-betul terdorong gitu ya dari aspek sains itu untuk selalu melakukan penelitian. Silakan lakukan pembuktian berdasarkan ini. Saya melalui perbincangan Ustaz sampaikan Al-Quran ini merupakan dasar dan merupakan sumber segala bentuk ilmu pengetahuan. Betul. Kita lakukan saja ya, itu tidak menjadi soal ya. Betul, inspiring itu justru jadi inspirasi. Quran dan Sunnah menjadi inspirasi orang melakukan penelitian ilmiah. Itu saja. Kalau penelitian ilmiah keluar dari basis Quran wa Sunnah, itu yang salah. Justru kalau Quran dan Sunnah itu jadi inspirasi dia, justru dia jadi basis penelitiannya, itu yang dimaksud oleh Allah. Ulul albab itu yang dimaksud. Maka tidak akan pernah menyimpang penelitian itu. Kenapa? Ketika belok sedikit dia akan baca ayat, maksud ayat ke sini, kenapa kita ke sini? Maksud sunnah ke sini, kenapa kita ke sini? Berarti ada yang salah. Penelitian saya ada yang salah. Kata sunnah harusnya begini, kata Quran harusnya begini. Nah, celiti. Nah, tinggal di otaknya berpikir, oh, berarti kita yang salah. Quran yang betul. Itu dia jadi basis. Akan secara sadar mengantarkan pada kebenaran dan kekeliruan itu ya. Jangan gagah dengan penelitian yang sudah belok. Oh, ini saya udah bikin. Oh, ini salah. Nah, Quran yang salah kan. Nah, itu yang keliru. Berarti penelitiannya tidak salah, melainkan otaknya yang keliru di situ. Betul. Karena otak itu ada jangkauan. Otak itu dia mengatakan nalarnya ini logis atau tidak logis. Karena ada hasil pengamatan dan pengalaman dan ilmu yang ada di dalamnya. Ketika 3 hal ini tidak ada, dia katakan tidak logis. Itu menunjukkan akal itu rendah sekali. Contoh, di zaman tahun 1930 lah katanya, ada orang yang sudah masa depan misalnya datang ke situ ngomong, nanti kalau ente udah pada mati semua tuh ada, kalau nelpon apa, kalau mau berbincang sama orang itu langsung mau jauhnya gimana itu, 1 hari itu aja bisa langsung telepon, bisa berkomunikasi, bahkan mukanya bisa ketemu. Ada rumah sakit jiwa nggak? Nah, benar kan? Betul. Kenapa? Keluar dari pengamatan, keluar dari pengalaman, dan keluar dari ilmu yang ada pada itu. Ini yang salah otaknya, apa yang salah tadi akan datang suatu itu. Kabar gembira tadi. Yang salah kan adalah otaknya. Iya. Nah, kabarnya Quran itu selalu futuristik. Artinya hal-hal yang akan terjadi di masa akan datang itu tergambarkan. Sampai ke surga neraka udah disebutin. Iya benar. Ada yang bisa meneliti surga neraka sampai hari ini? Belum kan? Nggak ada. Bahkan itu kan jadi inspirasi tuh. Besok-besok jadi surga. Tuh abang-abang Grab nyampe di situ bensinnya kayak habis. Ya kan? Futuristik kan? Kata Allah, jangan kan mau nyari surga neraka ente. Baru surga Isra Miraj aja yang ada materinya aja masih sampai hari ini belum terpecahkan. Bener kan? Nyampe Mars aja susahnya minta ampun. Padahal nyata kan barangnya ada gitu. Betul. Nah, ini luar biasa hebatnya Quran. Jadi kalau diteliti terus, futuristik dan bisa menjadi bahan inspirasi setiap generasi. Yang penting Quran dan Sunnah menjadi basis penelitian, dan jadi indikator utama. Landasan kita menggali. Landasan indikator utama ketika menggali penelitian ilmiah kita, sehingga kita tidak akan melenceng terlalu jauh. Teori pendekatannya mungkin akan terus mendekati dengan yang dimaksud Allah itu. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan.
Berarti bersyukurlah kita umat muslim yang kemudian dihadiahi Al-Quran oleh Allah. Nah, ini bukan hanya saja umat muslim ya, tapi untuk seluruh hadiah untuk hanya saja ada orang-orang yang kafir sifatnya gitu. Betul. Ya, yang menutup hadiah diri semesta alam. ya, yang menutup diri atas kemudian kitab suci ini gitu. Nah, sehingga masih tetap bertahan kepada keyakinan dahulunya gitu. Betul. Oke. Dan yang selanjutnya adalah Allah menghadiahkan Muhammad sebagai junjungan kita gitu. Betul. Ya. Dan itu utusan terakhir. Utusan terakhir. Dan kemudian membawa ini karena saya kira adanya Nabi Allah Muhammad inilah kemudian adanya Al-Quran ini, gitu Ustaz ya. Iya, betul. Oke. Jadi memang luar biasa, ini adalah satu hadiah terbesar untuk kaum muslimin. Perjalanan Isra Miraj inilah yang kemudian menjadi dasar asal muasalnya ilmu fisika dan lain sebagainya. Iya, gitu ya. Betul. Ya. Nah, dari situ kan banyak muncul. Iya, orang munculkan teori-teori, teori-teori. Betul. Astronomi sekarang jadi kegemaran kaum muslimin. Ya, salah satunya adalah terinspirasi banyak ayat. Salah satunya adalah ayat tentang Isra Mi'raj. Ini baru dimensi science kita berbicara. Ya. Belum kepada dimensi sosiologis dan spiritual. Belum bicara lagi, kita berbicara di perspektif dimensi politik. Oke. Mumpung ini tahunnya secara singkat saja, secara politiknya seperti apa tuh? Dimensi politiknya tuh. Bapak kalau politik semangat banget. Ya, orang Indonesia.